Halo, nama saya Monik dan di sini saya ingin bercerita tentang pengalaman saya dan ini tidak untuk ditiru sama sekali dan tidak bagus untuk ditiru juga. Jadi saya ini dulu itu pernah jadi korban perselingkuhan dan sekarang yang tadinya saya jadi korban dan akhirnya sekarang saya menjadi pelakunya seperti itu. Dan jadi itu mungkin karena rasa sakit hati saya ya, karena pernah seperti itu, jadi sekarang saya jadi terbawa amarah dan dendam mungkin ya seperti itu. Jadi untuk kalian semua dan untuk para istri juga tolong dijaga ya suami-suami kalian, jangan sampai ini terjadi di rumah tangga kalian. Kamu Seperti itu. menikmati menjadi seorang pelakor kayaknya ya, kalau misalnya melihat reaksi kamu lalu bercerita kayaknya nggak ada penyesalan atau emang ya seru atau apa gitu yang udah di benak kamu sebenarnya? Untuk sesaat iya, mungkin karena aku masih diliputi rasa amarah mungkin ya, karena dulu kan aku korban juga ya, dan sekarang jadi aku lebih merasa seperti dia bisa loh, kenapa gua enggak gitu loh, dia bisa merebut laki gue dan kenapa gua enggak gitu loh, kayak seperti itu sih. Berapa lama waktu itu hubungannya dan kenapa kamu pilihnya tuh laki-laki itu? Apa istimewanya yang kemudian kamu jalanin Hmm, dengan itu gitu? dan pertama laki-laki yang aku pilih itu dia itu mateng dalam finansial ya, dan ada finansialnya ada, dan aku juga pernah bersama dengan laki-laki suami orang, maksudnya pernah dengan suami orang dari luar ya, dari negara luar juga pernah Oh ya, seperti itu. berarti kamu 2 kali dong menjadi pelakor? Iya, 2 kali. dan Dua-duanya alasannya sama. iya, seperti itu. Dan itu terjadi di umur aku 20-an. Seperti 20 kamu udah jadi pelakor? ya, sudah 20-an lah ya. Oh my god. Seperti itu. Yang enggak 20 juga sih, ya 20 ke atas lah gitu. Menginjak 30 lah. Oh, ya, tidak. Ya, menginjak 30 Oke, seperti itu. apa namanya berapa lama hubungan kalian? Untuk yang lokal ya, untuk yang lokal itu setahun, dan untuk yang interlokalnya itu sama Import 1 tahun ya? juga. Ya, import ya. Dapatnya kebetulan kemarin dapat yang import gitu. Jadi setahun aja sih. Kapan terakhir kamu berhubungan dengan suami? Belum lama ini sih ya, sekitar 2023, 2024 lah, 2024 ini. Itu Kamu hubungannya? terakhir untuk yang Jepang ya, seperti itu. Karena dia sudah harus kembali ke negaranya, karena kontraknya di Indonesia sudah selesai. Jadi Berapa lama total? 1 tahun. Dan kita pisah juga baik-baik. Bisa baik-baik gitu ya. Apa kenikmatan yang kamu dapatkan selain bisa apa namanya menyelesaikan atau membalas dendam kamu? Itu apa yang kamu nikmatin dari hubungan bersama suami orang itu apa? Lebih tertantang aja kayak seperti itu, jadi kayak ada adrenalinnya seperti itu. Jadi kayak misalnya kita lagi berduaan, tiba-tiba istrinya telepon, jadi kayak ih, istri lu telepon sedangkan dia di sini sama gue gitu. Oh, merasa menang. Iya, seperti itu, kayak gitu, kayak gitu Tapi aja. ada kebutuhan lain nggak sih yang memang kamu kejar gitu? Ada sih, tentunya finansial ya, tentang keuangan ya. Kita ya nggak munafik juga lah. Aku mengejar itu juga, kayak seperti itu. Kebutuhan lain ini? Kebutuhan lainnya mungkin bonus ya, seperti itu. Nggak, maksudnya kayak kebutuhan biologis. Biologis ya, itu juga, tapi lebih ke finansial juga ya, balance lah dua-duanya. Itu kalau misalkan nggak pakai rasa, kamu soal biologis gimana gitu? Mungkin Merem? enggak, enggak juga sih, cuman rasa sih pasti ada ya, ada rasa juga, ada rasa ingin memiliki juga, ada, nggak munafik lah ya, apalagi dengan finansial yang finansial yang mantep gitu ya istilahnya. Cuman kan aku masih ada jiwa kewarasan sedikit lah gitu, jadi ya janganlah ini punya orang gitu, jadi cukup jaga di sini aja seperti itu, kayak gitu Tapi aja. hubungannya jauh? Apanya? Ya hubungan pacarannya gitu maksudnya. Hmm. Yang dilakukannya cukup jauh? Ya seperti suami istri pada umumnya aja. Tinggal bareng? Untuk tinggal bareng sih enggak, jadi hanya ya mundar mandir aja seperti itu, kayak menginap 1 atau 2 malam seperti itu sih.
Oke, tapi kamu sendiri backgroundnya itu kan karena pernah jadi korban. Berarti dari pacar kamu atau dari apa ada background keluarga sih yang membuat kamu merasa jadi korban? Background dari keluarga juga ada ya, terus juga dari pasangan saya juga ada, seperti itu. Dari pacar juga, ya dari pacar sih ya, lebih ininya sih dari pacar, pernah diselingkuhin gitu. Sekarang berapa kali sih kamu diselingkuhin sampai kamu suami kamu? Total 2 kali sih aku diselingkuhin, jadi yang itulah yang membuat aku tuh kayak marah banget gitu loh. Kok 2 kali diselingkuhin aja habis suami orang, kalau bisa 3 kali mah bilang apa? Ngambil semuanya mungkin sama bapaknya, mungkin nanti aku ambil ya. Tanggung. Oke, ada rasa sesal nggak sih di titik mana kamu ngerasa kayak capek nih, yang dilakuin salah nih, enough nih, gitu. Ada sih, aku lama kelamaan juga setelah yang kemarin ya, yang Jepang kemarin, aku berpikir kayaknya udah deh gitu kan, istri mereka juga kan nggak bersalah gitu kan, seperti itu, dan kayaknya cukup sampai di sini gitu. Dan aku juga punya anak kan, aku takutnya nanti berimbas ke anak-anak aku juga, jadi ya sudah, aku sudahi sampai di sini. Oh enggak kan? Iya, seketika jadi inget gitu. Mungkin karena kemarin juga yang dari yang terakhir ya, hubungan terakhir yang Jepang itu seperti kita juga kan pisahnya baik-baik, mungkin seperti jadi pelajaran juga untuk aku gitu kan. Dan ujung-ujungnya pun aku ditinggalin juga kan, waktu sama selingkuh yang pertama sama si abang, aku ditinggalin begitu aja gitu kan. Jadi tiba-tiba dia menghilang gitu. Dan aku Ghosting. iya, aku di ghosting, dan ketemu si Jepang ini dia yang baik banget gitu kan. Dan kita pisahnya juga baik-baik, jadi aku pikir ya udahlah, cukup lah buat aku gitu. Yang Jepang ini gini istimewa buat kamu ya, disebut-sebut mulu ya, enak ya dia. Sebenarnya sih gimana ya, dibilang enak juga agak kurang ya, karena tidak SNI loh. Oh, tidak SNI. Karena molen mini gitu. Molen mini ketemunya. Tapi kalau untuk duta ya lumayan lah. Oke, kamu kan tadi bilang sama, kamu bekerja sebagai apa sih? SPG. SPG. Kamu sekarang? Iya. Oh, berarti freelance atau yang reguler? Yang freelance aja sih aku ngambil. Event berarti? Iya, kalau ada event-event aja. Oke. Ada nggak sih rasa apa namanya? Rasa kayak kok hidupnya gini ya gitu. Ada sih, saat ada seperti itu. Kenapa sih gue kan dulu korban, kenapa tiba-tiba gue bisa jadi pelaku gitu loh. Padahal kan mereka semua nggak bersalah gitu kan. Mereka nggak bersalah, dan yang bersalah itu satu orang, kenapa harus semua orang yang menanggung, seperti itu. Kamu putus dari si Jepang, berarti nanti keuangan kamu gimana? Sedikit goyang sih. Gitu ya. Ya, tapi ya hidup harus tetap berjalan lah. Ada rencana cari mangsa baru mungkin yang SNI? Sepertinya nggak lah, cukup udah. Ya cukup. Jadi pengalaman aja lah itu. Oke. Dapat nanti anaknya kena. Jadi mungkin kamu belum punya anak udah kenal lagi gitu ya. Korban lagi gitu. iya, takutnya seperti itu. Untuk perempuan-perempuan di luar sana, ya terutama untuk istri ya, jaga selalu suaminya, jangan gampang percaya juga dengan suaminya gitu kan ya. Dan untuk perempuan yang mungkin yang sekarang menjadi pelaku, ingat ya, itu punya orang. Boleh kamu nikmati, tapi jangan kamu miliki, seperti itu. Dan satu hal lagi, karma itu pasti akan berjalan. Jadi sudahilah itu, jangan hanya karena kamu sakit, hanya karena satu orang dan orang lain yang menanggungnya, seperti itu. Terakhir dong, kamu pernah menerima karma apa? Mungkin tiba-tiba rezeki kamu seret atau ada keluarga yang sakit, mau juga menjalik ya? Iya. Udah ada terima karma kayak gitu-gitu kan, karma nggak selalu sama ya? Rezekinya sih, jadi kayak agak susah aja gitu. Seret gitu ya? Iya, agak seret gitu kan ya. Jadi aku pikir mungkin karena kesalahan aku yang kemarin gitu kan ya, seperti itu sih. Gitu. Iya, jadi aku untuk ya bangkitlah, ini pengalaman terburuk aku lah, kayak gitu sih. Jadi bukan ditiru. Iya, benar-benar tidak untuk ditiru. Sekian, terima kasih. Inilah cerita dan pengalaman aku, dan sekali lagi aku ingatkan, ini tidak untuk ditiru sama sekali. Dan terima kasih.